membahas tentang turunan. Kalau dia di buku itu ada di halaman, bentar ya, saya nggak punya, sekitar 200 apa ini, 289. Silakan dibuka bukunya, boleh. Nah, nanti ada beberapa ringkasan persamaan ya untuk teori aljabar. Biasanya nanti akan menggunakan teorema-teorema dasarnya, yaitu misalkan variabel y gitu. Y turunan dari y ini kan biasanya y turunan ini dilambangkan dengan kutip ya, pendek aja seperti ini, atau sama dengan apa, dy per dx gitu ya, sorry, dy per dx. Nah, beberapa teoremanya biasanya y itu misalkan dia punya nilai tertentu konstanta a gitu, maka turunan dari y ini nanti turunan dari y nya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kalau dia nilainya berapapun, 1, 2 bilangan real ya, tanpa embel-embel x, maka y turunannya adalah 0. Kemudian ada juga y sama dengan hx. Ada embel-embel x-nya. Maka turunan dari ax itu adalah y-nya sama dengan a itu sendiri. Kan 1x, 2x, 3x, 4x, dan seterusnya, maka turunannya yaitu. Kalau 2x berarti 2, 3x berarti 3 turunannya. Seperti itu ya. Kemudian yang lain adalah y sama dengan apa? X pangkat n misalkan. X pangkat n. Sorry. Seperti ini. Maka turunan dari x pangkat n itu nanti dia berubah menjadi n-nya ke depan. N kali x n min 1. Pangkat n min 1. Seperti ini. Paham ya? Jadi kalau x pangkat n, maka turunan dari x pangkat n itu berarti n kali x pangkat n min 1. Seperti itu. Kemudian ada yang beda. Yang lain yang beda itu adalah nanti perkalian dan pembagian. Misalkan y sama dengan u kali v. Nah, ini nanti turunannya sedikit berbeda. Dia tidak boleh langsung diturunkan u itu sama dengan 0, v sama dengan 0. Tidak bisa. Dia harus dipisahkan. Jadi kalau turunannya seperti ini, y turunannya adalah u pangkat turunan dari u dikali dengan v dikurangi dengan u dikali dengan turunan v dibagi dengan v kuadrat. Seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Di u dia jadi turunan u, v tetap v dikurangi dengan u dikali dengan turunan v dibagi v kuadrat. Ini khusus untuk perkalian seperti ini. Nah, kalau untuk pembagian, misalkan y sama dengan u per v, maka turunannya juga dia sedikit spesial. Y turunannya menjadi apa? Sorry, yang ini berarti tadi saya salah ya. Ini saya salah. Ini maaf, saya hapus dulu. Ini tidak pakai pembagian. Yang ini harusnya dia u pangkat u turunan u dikali v ditambah ya. Sorry, saya salah. U dikali turunan v.
Nah, untuk pembagiannya sendiri yang tadi berarti U turunan U dikali V ditambah dengan U dikali dengan turunan V. Sorry, ini salah lagi. Dikurangi ya. Kalau di perkalian ditambah, kalau pembagian itu dikurangi. Dibagi dengan V kuadrat tadi. Seperti itu. Ini adalah untuk perkaliannya, sementara ini adalah untuk pembagiannya. Dia punya teorema khusus. Contohnya, ini nanti kita punya misalkan Y ini sama dengan 6 gitu. Maka kita tinggal pakai yang ini aja. Nilai konstanta yang tidak ada embel-embel apa-apa, maka turunan dari Y aksen itu atau dy per dx-nya adalah sama dengan 0. Ini adalah sama dengan 0. Nah, misalkan kita punya Y sama dengan 6x. 6x ya. 6x, maka kita pakai yang ada embel-embel x. Berarti turunan atau Y aksennya adalah Y aksen dy per dx-nya sama dengan 6 itu sendiri. X-nya menghilang ya. X-nya menghilang. Gampang ya? Sampai di sini cukup bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, misalkan saya punya Y sama dengan berapa? X pangkat 8. Maka turunan Y ini menjadi Y-nya menjadi berapa? 8 ya, diturunkan. 8-nya pindah ke depan. X pangkat N-7. Ini N-1, berarti pangkat 7. Gitu. Oke, yang ini ya. Jadi N-nya turun jadi 8. N-1-nya jadi 7. 8 dikurangi 1 jadi 7. Seperti itu ya. Ini adalah turunan dari X pangkat 8. Nah, kalau kita punya nilai Y sama dengan akar X, seperti gimana? Seperti ini. Apa yang kita lakukan? Ini kita ubah dulu menjadi X pangkat, kalau dulu kan biasanya X pangkat setengah ya. Seperti ini. Akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, berarti ini sama dengan ini kan? Berarti X pangkat 8, ini X pangkat setengah. Nah, ini kita bisa ubah seperti itu. Diturunkan ke depan berarti setengah X ya. Pangkat berapa? Setengah min 1 ya. Setengah min 1. Setengah min 1 sama dengan berapa? Min setengah. Setengah X pangkat min setengah. Seperti ini. Nah, min setengah itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita pindah, kalau min setengah, kita pindahkan ke bawah. Berarti setengah, ininya pindah ke bawah. Berarti seper X, akar X ya. Seperti ini. Ini kalau negatif, dia jadi 1 per nilainya berapa? Kalau setengah berarti akar X. Kalau sepertiga berarti akar seper akar X pangkat 3. 3 akar ya. Ininya 3. Kalau seperempat ya berarti 4 akar X gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ini bisa juga, ini karena setengah, ininya seper sama berarti bisa seper 2 kali akar X. Gini ya.
Bisa dipahami? Sampai di sini? Cukup mudah ya? Baik, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalkan Y ini saya punya misalkan adalah X pangkat 4 ditambah 4X ditambah akar 2. Sorry. 2 akar X. Nah, ini karena ini penjumlahan, tidak ada teorema yang mendasari, jadi langsung bisa diturunkan ya. Kita bisa turunkan langsung satu persatu, satu-satu. Berarti ini X pangkat 4, kita gunakan yang X pangkat N ini. 4X pangkat 3 ya. Ditambah 4X yang ini. Sorry, yang ini AX ya, berarti tinggal 4 saja. Ditambah, nah, ini 2 akar X tadi ini. Berarti 2 kali 2 kali X pangkat setengah ya. Sama kayak yang ini ya. Ini diturunin lagi. Yang ini udah nggak usah diturunin kan, udah selesai. Ditambah 4. Nah, ini saya ringkas saja. Langsung dia nanti adalah berapa? Seper ini ya. Ditambah seper akar X. Karena kan tadi akar X itu adalah 1/2 akar X, maka 2 akar X ya tinggal 2-nya dicoret, jadi tinggal seper akar X saja. Gitu ya. Bisa dipahami teman-teman semua? Mudah ya? Cukup mudah. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Contoh berikutnya. Misalkan saya punya Y-nya adalah apa? X pangkat 3 dikali dengan 2X. Nah, kalau seperti ini, dia nggak bisa langsung diturunkan masing-masing. Ini jadi 3X kuadrat dikali 2 gitu, tidak boleh. Kita harus mengacu pada prinsip U kali V yang ini ya. U kali V yang ini. Bisa diturunkan dengan cara U. Turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Atau kalau dia memiliki identitas yang sama, yaitu X dengan X, kita kalikan dulu ini. Berarti karena sama-sama X bisa langsung dikalikan kan. Jadi berarti 2 pangkat kali X pangkat 3 tambah 1 ya 4 ya. Seperti ini. Maka turunannya adalah Y aksennya ini sama dengan berapa? 4 dikali 2X pangkat 3 ya. 8X pangkat 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Atau kalau mau diturunin satu-satu, yang seperti ini pakai rumus berarti 3X kuadrat ya. Dikali berapa? Panjang ya jadinya ya. V-nya berapa? 2X. Ditambah X pangkat 3 dikali turunan dari ini adalah 2.
6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 ya. Ini sama dengan 8x pangkat 3. Seperti itu. Jadi yang ini kita turunkan jadi 3x kuadrat dikali V, V-nya adalah 2x, ditambah U, U-nya adalah 3x, ini U, ini V ya. Ini x kuadrat, x pangkat 3, U dikali turunan V. X, 2x berarti jadi 2. Gitu. Kita kalikan 2 kali 3, 6, x kuadrat kali x pangkat 3, ditambah 2x pangkat 3 ya. Ini 2x pangkat 3. 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 adalah 8x pangkat 3. Ini hasilnya sama. Cukup jelas ya? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Siap. Kita punya satu lagi soal, misalkan Y sama dengan X pangkat 3. Untuk yang ini ya, dibagi 2X sama ya. Nah, kalau seperti ini, turunannya gimana? Lakukan proses seperti ini kan? U, turunan U dikali V dikurangi U dikali turunan V dibagi V kuadrat. Misalnya, gimana? Kalau langsung kan dia dikali ya. Kalau dia karena nilainya sama bisa langsung dikali. Ini karena nilai embel-embelnya X-nya sama, dia kan bisa dilangsungkan juga. Jadi ini kan sebenarnya berapa? 1x pangkat 3 ya, dibagi 2x. Ini x-nya kan sama. Ini sama ini sama. Tinggal ininya setengahnya dipisahkan. Setengah. Tuh. X-nya dikurangi jadi x pangkat 2. Seperti itu. Mudah ya? Sama dengan 2 kali setengah 1x 2 min 1 1. Berarti isinya adalah x. 1x ya tinggal x aja kan. Ini x pangkat 1 ya x lagi gitu. Jadi jawabannya x pangkat 3 per 2x itu turunannya adalah x. Atau bisa dijabarkan seperti ini. Pakai rumus ini ya. Itu bisa dicoba sendiri. Ini cara mudahnya kalau dia embel-embelnya sama. Ketika dia tidak sama ya bisa dijabarkan. Bisa dipahami ya. Kemudian satu lagi Y misalkan punya 2x min 3. Nah, ini pangkat 6. Nah, ini kita pakai yang mana? Ini kita bisa pakai pangkat yang x pangkat n karena dia sebuah fungsi ini di pangkat n gitu kan. Berarti x pangkat n, fungsi x pangkat n. Berarti kita bisa lakukan turunan dari nilai 2x min 3 pangkat 6 itu sama dengan 6 dikali, kan ini 6-nya ke depan ya. Dari kalau turunan tinggal dikedepanin saja. Ini tinggal 2x min 3 ya. Pangkat 5. Itu aja, gampang. Ini tinggal dimasukin aja. 12x min 18 pangkat 5.
Sudah selesai. Cukup mudah. Ini saya hapus. Mudah-mudahan sudah sambil dicatat ya. Selanjutnya, kalau di buku halaman berapa ini? Tadi 298 itu ada contoh misalkan Y sama dengan 2/T. Sorry, ini halaman 292 ya. 292 ada 2/T. Y sama dengan 2/T. Itu kalau kita turunkan, turunan dari Y-nya itu sama dengan ini ya, pakai yang ini ya. Pakai yang itu, jadi gimana? Turunan 2, 0. Ini ya. Turunan U diturunkan dikali V, V-nya adalah T, dikurangi dengan U-nya sendiri 2, kemudian dikali turunan T, turunan T-nya 1. Dibagi V kuadrat, berarti T kuadrat ya. Di halaman 292 yang tadi ya. Maka ini 0 kali T, 0 dikurangi min 2. Kali 1 berarti min 2 dibagi T kuadrat. Gitu, ini jawabannya. Ini sudah sesuai dengan di buku ya. Kemudian ada Y sama dengan halaman 298. Berapa itu? Nomor 1. T pangkat min 1/3. Ini bisa kita turunkan menjadi sepertiganya ke depan ya. Min 1/3. Urutannya seperti ini ya prosesnya. Min 1/3 dikurangi 1 gitu kan. Kayak rumus yang ini kan. Dikedepanin, N-nya diturunin, dikali X pangkat N min 1, dikali T 1/3 min 1. Kemudian ini kalau dipanjangin jadi lanjutin 1/3 min 1/3 T min 1/3 min 1. Berarti ini kan 3/3 ya. Berarti min 4/3 gitu. Di min 1/3 T pangkat min 4/3. Nah, tadi kalau min itu kan dia di kebawahin gitu. Nggak bisa langsung di situ. Jadi dia jadi 1/3 dikali 1/1 T pangkat 4 ya. Sorry, tulisannya salah. T-nya pangkat 4 yang ini. 3-nya ditaruh akar pangkat 3. Dari akar pangkat 3 dari T pangkat 4 ya. Kemudian ini 3-nya dimasukin aja ke sini, jadi tinggal 1/3 dari dikali akar pangkat 3 dari T pangkat 4. Seperti itu. Jelas ya? Sangat jelas, Pak.
Sisanya bisa dicoba masing-masing ya sendiri. Contoh-contohnya itu cukup sederhana saja. Nanti bisa sampai nomor 26 itu cukup mudah. Masih turunan-turunan dasar ya. Nanti ada halaman 9299 itu aturan turunan itu yang ini. Ada nanti dilanjutin dengan turunan aturan perkalian seperti apa gitu. Aturan pembagian nanti seperti apa sama ini sudah dibahas di sini ya. Nanti baru turunan sinus dan kosinus. Nah, ini harus rada menghafalkan biasanya kalau sinus sama kosinus itu. Untuk trigonometri ya. Kemudian ada turunan berantai, kita coba. Yang penting dasarnya dulu sudah bisa ya.